Dulu, waktu awal masuk kuliah, kita bawa mimpi besar. Tapi sekarang, mimpi itu masih ada nggak sih? Di episode pertama kali ini, kita akan ngobrol seru tentang mimpi yang kita bawa waktu awal kuliah dan gimana keadaannya sekarang. Aku Faisal, Aku Esi, kita adalah teman dari semester 1 dan ini Pojok Mahasiswa. Yeay. Oh iya, kalau ngomongin soal kuliah, sebenarnya kan kita sekarang tuh udah berada di tahap hampir mendekati tahap akhir, Yups, betul ya banget. kan? Dan sebenarnya tinggal beberapa langkah lagi kita tuh menyelesaikan studi kita nih. Iya. Tapi masih ingat gak sih Bang, kira-kira awal waktu masuk kuliah, ada gak sih kayak mimpi besar yang lo bawa nih gitu? Sampai akhirnya mimpi itu masih ada gak sih sekarang? Gitu. Sampai di titik sekarang ini. Ya, betul. Sebenarnya ketika ngomongin masuk kuliah, Hmm? mimpi itu muncul ketika sudah memahami atau memasuki di masa kuliah tersebut. Alasan masuk jurusan terutama ketika saya memilih Dharma Jaya tentunya itu bukan sebuah wishlist aku. Oh iya. Betul banget, karena memang dalam posisi itu ketika mendaftar di berbagai perguruan tinggi mengalami berbagai kegagalan. Wow. Nah itu titik balik ketika mimpi itu mulai datang dan kondisi di mana aku harus kuliah dan aku belum siap bekerja di waktu itu. Oke. Makanya entah kenapa di posisi itu dimanapun nantinya dan di prodi apapun itu harus aku kuliah. Mungkin dari situ mimpi itu mulai tercipta, mindset terbuka untuk berkuliah secara normal. Oh, berarti waktu itu malah justru, tapi sebelum masuk DJ nih ya, kita balik lagi kan? Ya. Sebelum masuk DJ berarti ada dong pasti mimpi. Ada. Ada. Nah, tapi ternyata ketika ngejalanin ekspektasi kan berarti bahasa ekspektasinya itu udah terjatuhkan karena ngalamin beberapa penolakan. Penolakan dan kegagalan. Oke. Tapi dulu pernah gak sih kayak ngerasa pengen untuk nggak ngelanjut kuliah atau akhirnya ngerasa berat hati banget buat ngelanjut kuliah karena tadi kan bilangnya kayak mau kerja belum siap tuh, ya kan? Sampai akhirnya berat hati nggak sih ketika waktu awal banget ngejalanin? Ya, kalau ngomongin berat pasti karena kita harus menjalani kuliah di program studi yang memang bukan manajemen itu bukan satu program studi atau jurusan yang memang saya inginkan. Karena dari awal rencana kuliah itu saya ingin masuk ke dalam fakultas pertanian. Ya, karena sangat tertarik di situ karena merasa di sini nih passion aku. Makanya ketika ngomongin manajemen ya menurut saya tuh kayak ngalur aja, ikuti prosesnya dan alhamdulillah sekarang sampai di titik ini dan dari situ kayak mimpi-mimpi itu pun muncul secara beringas. Tapi ya kalau ngomongin masa awal-awal kuliah, dulu kan kita tuh satu kelompok. Betul. Ya kan, satu kelompok PKKMB. Ya benar, kita satu kelompok PKKMB. Terus dulu tuh kita ada apa sih namanya Nyima ya? Namanya Nyima. Ya, itu kayak itu pertama kali awal gitu ya kan, benar ya. Kayak pertama kali banget kayak ketemu sama temen bisa dibilang walaupun belum kenal. Iya, ya karena kan? masih dari berbagai kalangan ya, betul. Dan waktu itu pas waktu nemu Nyima sebenarnya kayak cuman selihat-lihat aja, kita dulu belum kenal. Iya, belum kenal. Sampai akhirnya kan nemu Nyima tuh udah sekelompok PKKMB. Iya. Terus waktu PKKMB pun kayaknya kita juga belum terlalu akrab ya, karena benar. masih rasa canggung. Benar banget sih. Menuju ke mahasiswa itu kan memang perlu adaptasi yang cukup ekstra juga. Banget. Nah, terus tapi dulu waktu PKKMB tuh untung ya, aku tuh sekelompok sama teman-teman yang seru banget. Ya kan? Iya. Karena dulu kelompok kita tuh bisa dibilang kompak sih. Kompak, pas waktu PKKMB. Jadi dan enaknya dulu tuh kita kelompok PKKMB masih satu jurusan. Makanya pas waktu yang setelahnya semester berjalan, akhirnya kita tuh kenal sesama prodi kan. Nah terus ketika itu sebenarnya sama sih antara kamu ataupun aku. Kayak ada beberapa momen yang prodi ini tuh bukan jadi salah satu mimpi aku juga. Betul. Tapi ternyata ya benar, aku tuh sepakat kalau semisalnya mimpi itu tuh ternyata perlahan-lahan tuh muncul ya setelah kita ngejalaninnya. Dan sebenarnya dulu aku tuh punya ekspektasi sih. Kalau boleh tahu apa tuh? Aku tuh punya ekspektasi kalau dunia kuliah gitu ya, dunia mahasiswa, aku tuh punya ekspektasi bahwa skema pembelajarannya itu lebih santai. Lebih santai. Terus aku juga dulu tuh kayak
apa ya, maksudnya ngelihat kakak-kakak mahasiswa tuh kayak ih keren banget Keren, nih, ya. banyak waktu kosong kan. Kalau ngeliat kita mungkin di stasiun televisi Mm-mm. dunia perkuliahan kayak Iya, asik banget, asik banget, benar. bermodalkan bertabrakan Iya, pasangannya, benar. tapi realitanya bagaimana? Belum, ya sampai- belum, benar. Nah terus abis itu kayak dulu tuh kan ngeliat kakak-kakak tuh kayak cuma buat tote bag, kan Oke. cewek ya, Iya betul. kayak buat tote bag, terus habis itu kayak cuma bawa laptop gitu. Padahal waktu sekolah dulu tuh kayak banyak banget Banyak buku. banget bawahnya. Kamu banyak gak? Iya, Ya kan? apalagi di masa-masa SMA Mm-mm. kan, memang masa-masa yang memang rajin-rajinnya Rajin-rajinnya, Rajin-rajinnya benar. Dan banyak explore Banyak juga explore. dong ya Saya kira kan. juga masa kuliah itu bakal seperti itu. Oh, ternyata ketika Enggak. jauh Benar, berbanding. jauh berbanding balik. Terus kayak kalau kita kan dulu sekolah itu tuh masuk, misal kalau aku ya, aku Iya. dulu masuk sekolah tuh jam 7. 7. Jam 7 terus keluar itu jam 15.40. Kurang lebih sama sih ini. Sama juga ya? Sama. Nah, tapi dulu tuh kayak ngerasa nggak sebegitu capeknya walaupun banyak juga sih tugasnya. Iya, tapi Iya kan? kalau sekarang yang realitanya yang Mm-mm. kuliahnya bisa dibilang kayak Padahal bentar ya gitu. padahal bentar ya, Hmm. tapi justru di situ titik capeknya Iya, lebih terasa. Padahal kayaknya seru nih karena kita ada jam kosong, Ada jam jeda-jedanya kosong. kan. Kayak hitungan kita tuh rata-rata kan 2 SKS 2 atau 4 SKS. SKS. Dan dulu tuh ya, kalau kita di semester 1 tuh kita masih dipaketin Masih dipaketin. mata Ya, kuliahnya kan. artinya jadwalnya kita menyesuaikan dengan dari kampus. Iya, betul. Nah, dari situ alhasil mulai kerasa titik capeknya nunggu sih sebenarnya ternyata. Nunggu antara mata kuliah Yang satu dengan yang setelahnya. ya betul. Dan itu jadi salah satu bentuk ekspektasi aku yang cukup terpatahkan sih. Kenapa bisa bilang gitu? Karena kayak ya karena itu tadi dulu tuh aku ngeliat kayaknya kakak-kakak kuliah tuh santai iya. ya kan, tapi ternyata lebih kerasa capeknya. Terus sekarang tuh kayak beberapa kali ada di titik pengen deh balik ke masa sekolah lagi gitu, karena kayak walaupun 1 hari full tapi tuh kayak ketika jam kos tuh kan kosong kalau kuliah kalau sekolah. Nah kalau kuliah itu enggak. Kayak memang sih waktu itu kosong, tapi kita harus punya kuliah pengganti. Betul. Dan itu juga jadi salah satu bentuk kagetnya aku sih. Terus kira-kira apa lagi? Di awal-awal tuh sebenarnya kayak masih terasa sih asik-asiknya menjadi seorang mahasiswa. Kayak kita tuh masih ingin tahunya itu masih besar. Tinggi banget. FOMO-nya juga masih tinggi. Benar. Ingin eksplor kampus terutama. Iya. Terutama di kantin sih. Kayak, oh iya, benar. Kayak Dharma Jaya itu punya yang namanya DSC. Nah, itu juga menjadi ketika kita selesai kampus, ketika bingung mau kemana, lari ke sana kan. Betul. Kelas di mana bingung kita lari ke sana. Itu juga menjadi titik serunya sebenarnya di dan juga ini sih Bang, kayak aku tuh ngerasa bahwa di semester 1 tuh kayak aku tuh mau explore semua hal. Kayak aku pengen kenal sama banyak orang. Karena kayak aku nggak mau nyesel waktu nanti aku butuh pertolongan mungkin ya, kayak ke siapa gitu. Nah kalau temennya banyak, akhirnya juga kita lebih enak juga gitu kan. Nah terus kalau kelas balik lagi nih, dulu tuh kan kita sekelas juga ya. Sekelas juga. Tapi Bang, kalau ngomongin kelas balik nih ya, dulu awal kita kenal tuh karena apa sih ya? Jujur aku lupa sih. Sebenarnya nggak berekspek juga mempunyai teman kayak Esi. No. Karena di PKKMB itu kayak auranya udah berbeda. Nggak juga, santai. Iya apa sih? Tapi ya dulu tuh kan kita tuh kayak kalau sebenarnya masih bisa dibilang ada circle sih Iya, ya. karena memang yang namanya teman di dunia sekolah dan dunia kampus kan memang itu berbeda. Betul. Dan dulu tuh kita tuh kayak ya udah cuma sekedar tahu, kenal aja, benar. Tapi kita tuh dulu belum di satu lingkup yang sama gitu. Sampai akhirnya kok kita bisa kenal gitu, karena dulu tuh ya kita tuh ada di dalam satu konteks yang namanya panitia minat bakat. Nah disitulah akhirnya aku direkrut, dia juga direkrut jadi panitia, dan disitu akhirnya bentuk kedekatan kita tuh akhirnya terbentuk gitu. Mau nggak mau iya kita akhirnya kenal, dekat, dan akhirnya kita karena memang satu kelas juga, kalaupun ada tugas gitu ya kan, kita ngerjainnya bareng gitu. Nah kebetulan kayak kita tuh satu sama yang memiliki proper ke depan gitu. Amin. Kayak memang kita tuh golongan yang memang yang pasti fokus dengan kuliah, makanya kita bisa sejauh ini. Yes.
Dari semester 1 sekarang semester 5, OTW semester 6. Nah. Dan sekarang nggak cuman Bang Amoy aja sih, ya kan? Ada lagi guys, ada lagi namanya itu Asep. Ya, ada suaranya. Terus juga kita ada yang namanya Boru Angel. Ya. Terus ada yang namanya Mas Rudi. Nah, kita itu memang dari semester 1 kita tuh bareng-bareng gitu. Dan menurut aku ya, di pertemanan kuliah aku tuh kayak ngerasa bersyukur dan beruntung karena ketemunya sama lingkupannya seperti ini. Lingkup yang Positif jujur. Ya, karena perlu ketahui teman-teman bahwasanya kuliah itu perlu lingkup yang memang positif. Karena dimanapun kita kalau auranya positif pasti kita akan terbawa positif. Iya, setuju banget tuh. Jadi karena memang lingkungannya tuh suportif juga ya, kayak kita tuh bisa backup satu sama lain. Betul. Terus juga kalaupun ada tugas, sekalipun ada salah satu atau dua yang nggak bisa tuh kita ngajarin gitu ya, dalam bentuk ngajarin. Jadi kayak biar kita tuh semua setara. Gitu. Dan pernah juga ya kayak kita tuh beberapa kali emang ada di momen beda kelompok. Nah tapi ya nggak masalah buat kita karena kan kita juga butuh beradaptasi dan juga butuh kolaborasi sama yang lainnya gitu. Dan sebenarnya ya Bang, aku mau nanya juga sih, kira-kira makin kesini nih ya, ada nggak sih momen dimana kamu tuh ngerasa kayak kuliah tuh nggak kayak dibayangin tapi ngalur aja gitu? Ada sih sebenarnya. Kayak pernah? SMA dan kuliah, dunia sekolah dan dunia perkuliahan itu memang dunia yang berbeda. Yang ada di bayanganku ketika kuliah itu masih hampir mirip seperti masa SMA, yang dimana kita kayak dicari-cari guru kalau SMA. Nah, iya bener ya. Di dunia perkuliahan itu enggak tidak. Loh, iya sama sekali. Karena kita harus benar-benar jadi seorang mahasiswa. Iya. Yang artinya kita harus semua serba mandiri. Iya, nah itu menjadi yang bayangan itu kok. Oh, di sini terletak perbedaannya antara mahasiswa dan sama juga siswa. Betul. Dan aku juga ngerasa kayak cukup sulit untuk beradaptasi kala itu. Karena kan dulu kan kalau kita tuh dituntun banget. Kalau sekarang tuh kayak apa-apa tuh serba nyari sendiri. Makanya kalau aku berada di lingkungan yang sekarang tuh ya, aku ngerasa kayak bersyukurnya salah satunya itu juga. Karena misal aku nggak tahu ada informasi apa, tapi dari kalian tuh tahu loh, yang masih tahu gitu kan. Ya itulah makanya pentingnya kita mempunyai lingkungan yang baik. Betul. Nah, tapi aku tuh ya waktu semester 1 sebenarnya ada rasa ragu. Ragunya kenapa tuh? Ragu antara kayak ini bener nggak sih program studi yang aku ambil, aku salah nggak sih langkah sampai di sini? Tapi sebenarnya sama, aku punya pemikiran kayak sebenarnya bener nggak sih aku ngambil ini? Bener nggak sih bakal bisa ya kan? sampai selesai nggak sih ngambil? Nah itu menjadi titik dimana keraguan itu sebenarnya masih ada sampai sekarang. Masih terngiang-ngiang. Tapi dulu itu masih berat banget ketika semester 1 kedua sih kalau aku. Ya karena itu tadi kayak kan salah satu dasarnya ini bukan program studi yang aku mau. Terus udah itu kayak aku tuh mikir kira-kira aku tuh bisa improve nggak ya di sini gitu. Sedangkan aku kan disclaimer ya, aku tuh dulu SMA jurusannya IPA. Loh, sama ya. Sedangkan kita ngambilnya manajemen. Itu emang ranahnya agak berbeda. Bener, harusnya kita belok yang kanan, ini beloknya kiri gitu. Dan akhirnya cuman kayak akhirnya bisa sih sedikit-sedikit untuk kita pelajarin asalkan ada kemauan. Betul. Tapi dari situ sebenarnya kita bisa mengambil banyak hal-hal positif. Contohnya? Yang awalnya kita nggak tahu di dunia kayak kita kan manajemen nih, di dunia lingkup organisasi atau perusahaan. Nah, di situ kita belajar. Benar. Dan di anak IPA itu kan memang sangat jauh ya kan. Jauh banget. Nah, itu sebenarnya kayak ngerasa kosong banget. Benar. Tapi sampai saat ini alhamdulillah masih bisa hidup. Masih bisa. Kita bisa ngejalaninnya ya. Walaupun kadang-kadang kita tuh sama-sama yang kayak aduh gitu kayak ngeluh tiap hari. Betul. Benar. Dan sebenarnya kayak di momen-momen yang semakin kesini aku tuh semakin ngerti kayak dan percaya juga sih bahwa ternyata emang jalan Tuhan tuh beneran nyata ya. Gitu. Kayak dulu aku tuh sama yang namanya bisnis, dunia bisnis gitu ya. Aku tuh bener-bener kayak awam banget dan sekarang kan kita mempelajari itu dan kayak di organisasi ataupun perusahaan di dunia bisnis, ekonomi, dan kita tuh ternyata belajar juga loh bahwasannya karakteristik dari seseorang tuh bisa terlihat juga loh di situ. Dari bisnis. Betul. Dan akhirnya kebuka juga nih mindset aku Bang. Kalau semisalnya nanti
memang ternyata rezeki aku bukan di ranah aku menjadi karyawan, aku masih bisa punya backupan untuk ngembangin bisnis Bisnis, ataupun menciptakan bisnis gitu. Karena ternyata kita tuh belajar di manajemen tuh luas banget ya. betul. Benar. Mulai dari banyak segi kayak pemasaran juga kita belajar di benar. situ. Sebenarnya kalau ngomongin bisnis, aku juga paling gak jago soal bisnis. Iya kan? Aku juga. Betul. Nah itu menjadi sebenarnya awal mau masuk tuh mikir bisa nggak ya gitu. Iya, benar. Makanya sama. sampai kenapa tadi di awal bilang mimpi itu ngalur. Nah sekarang jadi mimpi nih, gimana kalau nanti suatu saat ketika sudah lulus punya mimpi untuk bangun usaha sendiri. Nah itu jadi salah satu mimpi ketika nanti sudah selesai kuliah. Benar. Dan salah satu mimpi aku juga sebelum kuliah kalau bisa udah kerja. Udah kerja. Jadi punya backupan dulu. Jadi biar nanti pas waktu udah wisuda udah nggak bingung-bingung lagi nyari kerjaan ya kan. Bukan info locker lagi. Bukan info locker lagi pokoknya. Orang yang nyari locker Orang kita yang nyari ya locker. kan. Amin ya, kita doain Amin. bareng-bareng. Sebenarnya Terus itu apa? privilege juga sih ketika kita mengambil suatu jurusan yang memang kayak manajemen bisnis ini, karena memang kita juga selain tidak bisa mengandalkan locker secara umum, tapi kita bisa buka locker sendiri dari buka bisnis tersebut. Itu juga privilege juga. Benar sih, akhirnya kayak kita juga tahu, dan aku ya sempat kaget juga ternyata buka bisnis tuh sesulit itu ya. Sesulit itu. Banyak loh tahapannya. Iya. Padahal dulu aku mikir selagi lo punya modal, Lo bisa buka bisnis. iya, tapi ternyata pas kita pelajarin enggak sama sekali. Padahal kita berada di tahap hanya sebatas rencana bisnis, belum benar. ke tahap implementasi Betul, bisnis. karena waktu itu kita belajar semester berapa sih? 3 ya? Semester 3, kalau Yang salah. kewirausahaan itu kan. Kita tuh waktu itu beda kelompok. Aku nama bisnisnya tuh dulu Nobara. Kamu apa? Ada Kopi ya. ya kan? Jeruput. Benar. Nyeruput. Nah, dulu pas waktu ngerjain itu ya Bang, jujur, aku tuh kayak mikir gini, kok ini kayak gini sih, kalau kita mau bangun bisnis kenapa harus dari masalah gitu. Padahal kan tujuan kita tuh mau buka bisnis Nyari keuntungan. Benar, dulu tuh mindsetnya masih itu, ya kan? Nah, tapi ternyata pas kita belajar, ternyata baru tahu kalau mau bangun bisnis itu dari suatu masalah. Betul. Nah, masalah itu apa? Kita temukan solusinya lewat bisnis kita gitu. Sampai akhirnya kewirausahaan waktu itu berjalan. Terus kita ada lagi mata kuliah apa sih? Teknopreneur. Nah, Teknopreneur itu kita sekelompok, betul. Kasih tau dong, apa nama bisnis kita? Itu namanya Cosmil, benar. Walaupun sampai detik ini belum terlaksana. Nah, itu tadi, kalau merencanakan bisa, kita masih baru di tahap merencanakan. Tapi untuk mengimplementasikannya itu yang masih sulit gitu ya untuk memang, kita, benar. Karena memang buka bisnis itu nggak sembarangan. Nggak sembarangan, benar. Dan ya ada juga sih sebenarnya tanpa butuh proses tahapan-tahapan yang kita pelajarin, sebenarnya bisa aja bangun bisnis ya. Iya. Tapi cukup beresiko gitu. Iya. Karena kalau kita mempelajari yang kita pelajarin ya, kayaknya ternyata kalau bangun bisnis itu kita tuh jadi lebih paham terkait apa yang kita punya. Iya. Terus kelemahan kita juga tuh apa, Betul. sampai akhirnya kita bisa menangani kalau misalnya ada resiko. Iya. Pelajaran apa coba? Analisis SWOT. Nah, itu juga menjadi kunci. Iya, betul. Dan kita juga harus tahu nih ketika kita mau buka sebuah bisnis, kita harus tahu apa yang dipinginin sama orang yang mau kita target. Iya, gitu. benar. Dan ternyata ya di manajemen tuh emang beneran kata orang sih. Kalau aku pernah dengar ya, beberapa orang tuh ngomong kalau manajemen itu tuh memang luas. Ya. Luas, dan itu aku setuju sih. Sudah Karena terbukti gitu. Kayak manajemen tuh kita nggak cuma ngomongin itu tadi ya, nggak cuma ngomongin perusahaan, nggak cuma ngomongin organisasi, bisnis. Kita juga ngeliat karakteristik orang ya kan. Juga. Karena gini, dulu ya, waktu aku mau milih konsentrasi, ya kan. Dulu kita tuh bingung banget kita. Ngambil ini salah nggak ya? Benar. Jadi titik di mana kita mau mengambil keputusan, ya kan. Yang agak sulit juga. Benar. Kalau belum tahu SI kan kita satu konsentrasi kan kita kan. Nah, dari mana? Dari pemasaran. Nah, sebenarnya dulu kan kita tuh berlima ya. Kita dulu kan berlima nih. Nah, dari berlima ini konsentrasi kita tuh beda-beda. Nah, itu sesuai dengan keyakinan masing-masing, jujur. Cuman kayak masih ragu, kayak kalau aku dulu tuh ragunya antara
mau masuk pemasaran apa SDM ya gitu. Sama sih sebenarnya, Sama ya? beda ya, karena kayak yang paling awam dan paling secara umum tuh dua itu, pemasaran dan SDM. Betul. Tapi kalau boleh tahu kenapa akhirnya memilih pemasaran tuh, kenapa? Sebenarnya alasannya tuh simpel aja sih. Kenapa tuh? Karena aku demen ngomong. Nah, justru itu berlaku terbalik sama aku. Iya, kamu kenapa? Karena dari situ kayak aku tuh orangnya pemalu, guys. Oh iya. Memang aku enggak. Tapi iya sih, dulu pas waktu semester 1 kan, karena kita nggak kenal Iya. lagi. Karena kayak aku ya dulu tuh sampai impressionnya gini. Orangnya ini diem mulu, bisa ngomong gak sih Ya, gitu. karena itu pemalu, karena nggak dimulai duluan, itu nggak akan memulai. Tapi Makanya- sekarang malu-maluin. enggak juga sih sebenarnya. Maka dari situ kayaknya pemasaran nih bakal bertemu banyak orang dan bakal ngomong banyak. Nah dari situ kayak titik aku nggak bisa nih kalau Iya. cuma diem di sini aja. Oh, akhirnya keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, belajar untuk gimana caranya berbicara dengan banyak orang. Nah dari situ ambillah pemasaran. Ambil pemasaran. Betul banget. Jadi bukan ikut-ikut guys, kita nggak ikut-ikut teman. Ya, Ya kan? jadi Walaupun kita satu circle. satu circle, Ya kan? tetap punya tujuan masing-masing. Betul. Nah, kalau ada teman kita Asep ngambil apa Sep? SDM dong. SDM. Nah, SDM. tuh kan kita beda. Beda. Kayak kita itu nggak ngikut teman, jadi memang benar-benar definisi sesuai keyakinan Sesuai masing-masing. Iya, udah kayak agama. Agama, benar. Sesuai keyakinan. Nah, tapi kalau tadi ngomongin Bang Amo itu mau keluar dari zonanya. Zona nyaman, betul. Tapi kira-kira cukup tertantang, cukup berat waktu ngejalaninnya atau enggak sih? Sebenarnya kalau awal-awal pasti kalau namanya keluar dari zona nyaman itu cukup berat ya. Karena kita harus beradaptasi lagi, Ya. kita harus memulai lagi. Tapi seiring berjalannya waktu sudah nyaman. Karena sebelum masuk pemasaran, saya pernah join juga di UKM teman Oh di iya, kampus. oke. Nah itu juga menjadi alasan kenapa ikut UKM, karena ingin melatih tingkat Skill. percaya diri. Oh, tingkat ya, percaya diri, teman-teman. oke. Sempat ikut kompetisi juga di kampus, internal juga, ada Eksternal debat. juga kan banyak. Kalau eksternal enggak, internal dahulu itu debat, guys. Ah. Nah, debat kan Aku ingat sih, ya Bang. adu argumen. Adu kan, argumen, iya, benar. Nah, dari situ kayak kita belajar untuk ngasah ngomong cepet, berpikir kritis, Yap. dan juga itu juga mampu meningkatkan public speaking kita. Nah, Betul. dari situ kayak ngalir aja, lama-lama suka kayak Ngomong, ngomong-ngomong ya. ya. Apalagi kemarin jadi MC itu pertama Oh, kali. tapi deg-degan Tapi nggak? tidak sebenarnya, jujur kayak abis ini ngapain ya? Iya, tertantang kan tertantang, dari- dari situ tertantang dan akhirnya mulai nyaman. Guys, mulai nyaman, box. Semua itu harus dipaksa dulu, guys. Iya, harus dipaksa, akhirnya nanti terbiasa Terbiasa, kan. betul. Benar. Nah, tapi nih Bang, menurut Bang Amo ini ya, kira-kira Ya. mimpi yang berubah pada saat itu masuk ke dalam definisi sekarang ya, gagal atau justru ngebikin lo bertumbuh? Mimpi itu gagal atau bertumbuh? Hah. Kalau sejauh ini sebenarnya bertumbuh karena Kenapa? masuk ke sini itu berawal dari kegagalan. Nah, Ya. artinya Wow. wow, karena ditolak sama sana Sana sini, sini. ya kan, akhirnya masuk sini. Nah dari situ titik baliknya dan sampai sekarang tumbuh menjadi seorang mahasiswa semester 5. Semester 5, akhirnya bisa bertahan ya? Betul, Walaupun nah. bentar lagi kan? Bentar lagi, iya. Benar. Dan sebenarnya kita sama sih, kayak apa ya, maksudnya dulu emang kita tuh pernah gagal, nah tapi ternyata titik baliknya yaitu tadi, kita akhirnya bisa ngerasain tumbuh di posisi yang sekarang. Mungkin kalau dulu kita tetap maksain, kita nggak ada di titik Nggak ada ini kan sini, sih. iya. Terus kita nggak kenal, Nggak ya kenal. kan, nggak kenal, nggak ketemu, ya kan. Terus juga nggak ngerasain experience dari berbagai macam gitu. Nah sampai akhirnya ya tinggal jalanin Iya. gitu kan, tinggal jalanin aja. Sekalipun kita masih sambil membuat mimpi-mimpi selanjutnya, Iya. gitu ya. Salah satu mimpi terdekatnya apa? Skripsinya Skripsinya lancar, lancar. ya kan. Lulus tepat waktu. Betul, target kita wisuda 2027 Tujuh. awal. Karena di tahun ini, yang di tahun akhir ini target kita udah sempro guys, gitu ya kan. Betul. Jadi doain semoga perjalanan kita buat nextnya lagi bakal terus lancar. Amin. Amin. Oke. Nah, kayaknya udah cukup ya. Cukup ya untuk Kayak cerita-cerita obrolan ya. kita, dan tentunya obrolan yang nggak seberapa Nggak seberapa. ini bisa jadi referensi dan gambaran juga sebenarnya
kita buat ini juga buat arsip cerita kita juga sih ya. Kayak, oh kita dulu pernah ada di posisi itu, kayak Kisah orang dulu. pertemanan nggak sih? Iya, kisah pertemanan. Benar, harusnya kita dulu buat dari semester Iya, 1 ya, biar 2 deh kalau enggak. Makin banyak. Iya kan, biar makin banyak. Tapi kayak seru sih kalau Iya. ini kita lanjutin. Sebenarnya kalau mau diceritain kisahnya itu sangat panjang. Panjang banget, nggak cukup, 1 jam tuh nggak Iya. cukup. Dalam satu benar. episode itu nggak cukup. Nggak cukup. Ini part 1. Part 1, nanti ada part 2, 3 Iya. dan seterusnya. Bener banget. Oke, kayaknya enough ya. Enough ya. Oke, thank you guys buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk terus tunggu episode-episode selanjutnya dari Pojok Mahasiswa bersama dengan aku Esi. Aku Faisal. Kita pamit undur diri and see you goodbye.